Halo saudara, sehat-sehat ya. Tahukah saudara bahwa COVID masih terus tersebar dengan varian baru? Mengutip Good Housekeeping, saat ini memang tidak ada data yang menunjukkan bahwa subvarian Omicron XBB ini menyebabkan gejala yang berbeda dari jenis sebelumnya. Jadi kita perlu waspada. Jika saudara demam, badan menggigil, kelelahan kronis, nyeri tubuh meluas, sakit kepala konsisten, batuk, sakit tenggorokan, sesak nafas, pilek atau diare, segera periksakan diri saudara ke dokter. Jadi jangan lupa dan tetap ingat 6M. Pertama, memakai masker double. 2. Mencuci tangan 20-30 detik. 3. Menghindar kerumunan. 4. Menjaga jarak 2 meter. 5. Membatasi mobilisasi. 6. Menghindar makan bersama. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam sehat dari kami. Salam sehat dari kami. Saudara-saudaraku, seluruh anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Mami, hari Natal itu kan hari lahir Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kenapa pohon Natal di pusat perbelanjaan lebih gede daripada di gereja? Kenapa lampu hiasnya lebih gemerlap daripada di gereja? Kenapa juga hiasan di sana lebih meriah, sedangkan di gereja cuma kandang yang jelek?" Pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu. Saya tidak ingin melanjutkan dialog ini. Namun saya akan melanjutkan dengan beberapa refleksi yang saya mengajak untuk kita juga boleh merenungkannya pada hari Natal ini. Betul. Natal itu adalah kesukacitaan. Tapi kesukacitaan tidak identik dengan kemerihan dan pesta. Natal itu anugerah, hadiah terbesar dari Tuhan untuk manusia. Tapi bukan berarti membuat kita berpola Natal ini menuntut dengan hadiah. Yesus sang bayi Natal itu Raja dunia dan surgawi. Tapi Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya meninggalkan sebuah keteladanan. Seorang raja yang mau merendahkan diri dan melayani. Natal itu bela rasa terbesar Allah kepada manusia. Di hari Natal ini saudara-saudara, ada saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada dari mereka yang saat ini sedang mengalami kesedihan, mungkin karena kehilangan pekerjaan, mungkin karena relasi yang terluka, mungkin karena persoalan-persoalan lain yang kita tidak tahu. Pertanyaannya, bisakah kita juga menghadirkan Natal yang berbela rasa kepada mereka? Bapak, Ibu, Saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia, tahun ini adalah tahun ketiga kita mengalami pandemi COVID-19 dalam Natal yang kita rayakan. Kita bersyukur di antara kita sudah bisa merayakan dan beribadah memperingati Natal di gereja. Tapi mari kita juga berbela rasa kepada saudara-saudara kita yang sampai saat ini harus merayakan Natal di rumah. Kami berharap, kami ingin mendoakan dengan sungguh-sungguh di hari Natal ini setiap saudara, keluarga saudara mengalami kesukacitaan yang melimpah. Pengharapan kita juga tidak pernah padam. Dan dalam keterbatasan kita saat ini saudara, kita juga memohon kepada Tuhan. Tuhan juga menolong kita supaya kita juga bisa menghadirkan kasih dan kebaikan bagi kehidupan ini.
Saya kalau boleh mewakili rekan-rekan kami di Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, hendak mengucapkan selamat merayakan Natal, sukacita Natal bagi setiap saudara dan keluarga saudara. Selamat memasuki tahun baru 2023. Kiranya Bapa terus menolong dan menggenggam tangan saudara dan saya, memberikan kekuatan, peneguhan, kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus juga terus menolong kita semua. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu dan selamat bersukacita dalam mengikuti ibadah. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita masing-masing. Mari menyembah dan memuji Tuhan, bahwa damai sejahteranya dan nyatalah kemuliaannya. selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Selamat hari Natal buat kita semua. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita. Kebaktian Natal hari ini 25 Desember dan sakramen perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Dahlia Vera Aruan pada pukul 6.30 dan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Pondok Indah, serta Pendeta Alex Sardo Cesario Saragi di pos Parakan Salak pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa pokok warta berikut ini. Yang pertama, perayaan Natal di GKI Pondok Indah diadakan pada hari Minggu atau hari ini 25 Desember 2022 pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat secara hybrid. Yang kedua, kebaktian tutup tahun diadakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 di GKI Pondok Indah akan dilayani oleh Pendeta Alex Sardo Saragi secara hybrid pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Di pos Jemaat Parakan Salak akan dilayani oleh Pendeta Lucia Sia pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, kebaktian awal tahun diadakan pada hari Minggu 1 Januari 2023 di GKI Pondok Indah akan dilayani oleh Pendeta Riani Yosafin Suharja secara onsite pada pukul 06.30 dan secara hybrid pada pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat. Di pos Jemaat Parakan Salak akan dilayani oleh Pendeta Dahlia Vera Aruan pada pukul 09 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian anak sekolah minggu untuk tanggal 25 Desember 2022 dan 1 Januari 2023 bergabung dengan kebaktian umum. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah mengharapkan kerjasama umat untuk memperhatikan tata tertib dan pengaturan dalam kebaktian tutup tahun dan tahun baru demi kepentingan bersama, seperti penerapan protokol kesehatan, pengaturan lalu lintas, dan pemeriksaan keamanan. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Iwarta. Yang keempat, kegiatan Natal. Aksi Natal Kombas Wilayah TCCC dengan mengumpulkan makanan dan pakaian layak pakai untuk sahabat pemulung. Pengumpulan dilakukan dari tanggal 16 sampai 31 Desember 2022.
Panitia Natal masih menerima pengumpulan selimut dan buku anak-anak untuk aksi Natal tahun ini. Mari berbagi kehangatan dan sukacita dengan para sahabat. Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan Natal dapat dilihat di Iwarta GKI Pondok Indah. Yang kelima, sakramen baptis dewasa. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan kebaktian sakramen baptis dewasa atas diri Ibu Sri Ernalia Eli Triharsono. Pelaksanaan sakramen baptis dewasa akan dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Pondok Indah. Mohon pertimbangan dan dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang keenam, pembaruan janji iman. Jika tidak ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan kebaktian pembaruan janji iman bagi saudari Julia Sari pada hari Minggu 15 Januari 2023 pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Pondok Indah. Mohon pertimbangan dan doa dari jemaat sekalian. Yang ketujuh, penerimaan anggota baru. Jika tidak ada keberatan yang sah, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan melaksanakan kebaktian penerimaan anggota baru pada hari Minggu 15 Januari 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Pondok Indah. Bagi yang pertama, Saudara Billy Andika. Yang kedua, Saudara Denny Wijaya. Ketiga, Bapak Edwardus Mulia Hadi. Yang keempat, Ibu Maria Angelina Sutarli. Dan yang terakhir, Bapak Simon Marganda Panjaitan. Mohon pertimbangan dan doa dari jemaat sekalian. Demikian warta minggu ini, kami mengharapkan keterlibatan Bapak, Ibu, Saudara dalam pelayanan yang telah diagendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Iwarta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Mari kita menyiapkan hati untuk ibadah kita pada saat ini.
Inilah berita sukacitanya. Seorang bayi telah lahir. Dia bukan orang biasa, namun lahir dari keluarga biasa. Katanya dia itu raja, namun palunganlah tempat tidurnya. Walau demikian, para gembala yang telah berjumpa dengannya bernyanyi dengan penuh sukacita, memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku, bangkitlah berdiri, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, dan hai orang-orang benar, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita rayakan Natal ini dalam cinta Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mempersatukan kita.
Selamat yang telah datang berserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, kelahiran Sang Juru Selamat adalah sebuah kabar besar yang menghadirkan sukacita besar. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan kabar sukacita. Sementara itu, penerima pengumuman adalah gembala-gembala. Sangat kontras, karena mereka dianggap kaum yang tidak dipedulikan atau dianggap penting. Mereka yang tugasnya mengawasi domba-domba menerima pesan Allah tentang Sang Anak Domba yang akan menghapus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Allah mengabarkan kelahiran Mesias kepada para gembala yang tak pernah mengamati langit untuk mencari tanda. Para gembala yang hanya melakukan tugasnya mengawasi domba-domba, dan kalau dia saja sudah hadir dan mengistimewakan para marginal, tidakkah itu menjadi sebuah berita yang perlu kita dengungkan kepada dunia? Jika dia menganggap para gembala itu sebegitu pentingnya, pikirkan diri kita di hadapannya. Apakah kita penting? Mungkinkah Allah memberitakan hal-hal besar kepada kita? Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia itu Tuhan kita, Dia itu Allah kita, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kita, Dia Yesus Tuhan kita, Sang penebus juru selamat dunia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Kisah yang biasa ini kadang kita sambut dengan cara yang tidak tepat. Rasa sukacita di saat kita merayakan Natal kadangkala bukan karena berita ini. Rasa sukacita lebih karena hari ini berarti mengenakan pakaian bagus, makan enak, dan berjumpa dengan kerabat serta sahabat. Saudara-saudara, tentu bukan ini yang dikehendaki Allah saat berita sukacita ini disampaikan pada para gembala. Mereka membawa kabar sukacita ini dan semua orang yang mendengarnya heran.
Apakah kita sudah membagikan kabar baik ini pada dunia? Dia sudah hadir dan mengistimewakan para marginal. Bagaimana dengan kita? Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, keterpusatan pada diri sendiri yang seringkali membuat kami tidak mampu untuk mengenali suara-suara Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami. Keterpusatan itu membuat telinga kami tuli, mata kami buta, dan mulut kami berbicara hanya untuk diri sendiri. Saat ini kami hendak mengaku bahwa kami kadang selalu merasa sebagai pusat dunia. Kami ingin mengembalikan itu semua kepadamu ya Tuhan. Kami ingin berpusat pada Kristus kembali. Kami mengaku dosa kami. Kami mengaku bahwa hal ini adalah godaan yang acap kali sulit kami lawan. Oleh sebab itu, tuntunlah pertobatan kami untuk belajar terus menjadi seperti Kristus yang dalam rupa manusia. Sang Allah telah merendahkan dirinya dan bahkan rela mati di kayu salib. Dengarkanlah doa pengakuan dosa kami dan seruan memohon tuntunan pertobatan yang kami naikkan ke dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Apa maknanya?
saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Mari kita satu di dalam doa. Kami mau terus memaknai peristiwa Natal di dalam hidup kami, agar kami semakin meneguhkan kehadiran Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Maka kuasailah kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati dan seluruh kehidupan kami terbuka kepada sabda Tuhan yang sama-sama akan kami baca, renungkan, dan daraskan. Kiranya semua menyapa hati kami, memberi sukacita yang besar untuk tetap setia berpegang kepada firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan membacakannya, merenungkannya, memberitakannya. Biarlah Tuhan memampukan kami menjadi pendengar dan juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, bersabdalah sebab kami siap untuk mendengar dan memeliharanya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan pertama ditetapkan berdasarkan Yesaya 62 ayat 6 sampai 12. Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Janganlah biarkan Dia tinggal tenang sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan anggurmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah.
nalar di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tahtanya. Dunia diterangi kilatnya, bumi melihatnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malu tak mendapatkan berkat. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya, telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Bacaan kedua dari Titus 3 ayat 4 sampai dengan 7. Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 20. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang bukan hanya mendengarkan, namun juga menjadi pelaku firman. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta Kakak Gea boleh datang ke sini. Adek Deva juga boleh ke sini. Pendeta Vera mau tanya. Semangat banget ya. Boleh mic-nya satu. Iya, Kakak Gea sama Adek Deva. Ada anak sekolah minggu lain mau datang ke sini boleh? Ada? Ada anak sekolah minggu lain atau anak-anak? Iya. Iya, belum ditanya dek. Ada apa? Ya, Pendeta Vera mau tanya sama Kakak Gea sama Deva. Apa yang paling senang dengan Natal? Natal itu bagus untuk Deva. Kenapa? Karena Natal itu sangat bagus untuk Tuhan yang sudah lahir. Iya, yang bikin senang sama Natal itu apa? Yang senang sama Natal itu Tuhan Yesus. Oh iya. Oke, Kakak Gea yang paling bikin Kakak Gea Kakak Abigail ya. Paling senang sama Natal tuh apa yang bikin senang? Oh, gantian deh. Yang Kakak suka sama Natal itu apa? Ada kue, ada baju baru, ada enggak senang. Yang bikin Kakak senang Natal apa? Melayani Tuhan. Apa? Bisa melayani Tuhan. Wih, bisa melayani Tuhan gitu ya. Iya, senang. Ikut senang nyanyi hari ini ya, jadi gembala gitu. Mau ngomong lagi? Enggak, oke. Ya. Siapa namanya saya? Apa namanya? Siapa? Kak Ceris. Yang bikin Ceris senang sama Natal apa? Hey, surprise. Tuhan Yesus. Kamu senang Natal karena apa? Iya, karena Tuhan Yesus. Ini anak-anak yang baik. Bapak Ibu, anak-anak, oke ini jangan dipegang baik. Bisa dia khotbah sendiri nanti. Sama-sama ibunya, kalau pegang mic lupa diem. Bapak Ibu, Natal itu bikin kita senang.
Anak-anak, kehadiran anak-anak, keriaan anak-anak dalam Natal itu bikin kita senang. Bulan Desember itu memberikan keriaan tersendiri buat kita. Dari orang tua pasti sibuk ya mempersiapkan mereka, bagaimana melatih mereka begitu ya. Desember tuh bikin rasa kegembiraan yang berbeda begitu ya. Nah itu kita rasakan di sepanjang Desember. Lalu anak liburan. Kalian masih libur sekolah kan? Ya. Masih libur sekolah. Siapa yang liburan? Mau libur kemana? Nah, ya, jadi mau libur kemana? Kamu mau libur kemana? Aku sukanya pergi ke jalan-jalan ke Tuhan. Kemana? Jalan-jalan ke Tuhan, ngeri juga anak pendeta ya. Kamu senangnya liburan kemana? Bali. Ke Bali. Kamu senangnya liburan kemana? Hah? Ke hotel. Kamu senang libur kemana? Ke hotel ya. Jadi tolong Bapak Ibu, biaya kita cukup banyak karena mereka begitu ya. Mereka senang liburan dan itu kegembiraan Natal. Ya, kegembiraan Natal yang membuat kita berada di dalam keriaan di bulan Desember ini. Mereka menambah keriaan kita di dalam bulan Desember. Tapi toh kita tahu sebagai orang dewasa betapa meriahnya Desember itu tidak serta-merta membuat persoalan hidup kita hilang. Kita berhadapan dengan pergumulan, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan segala sesuatu yang membuat kita ada di dalam mungkin kecemasan, putus asa, kecewaan dan kesedihan. Itu juga terjadi di Natal. Ada kegembiraan Natal tapi juga ada pergulatan-pergulatan yang kita hadapi. Yang kemudian membuat kita nih Natal sebenarnya gembiranya itu benar apa enggak ya. Yang nampaknya di luar dengan kemewahannya, lampu-lampu, banyak makanan, pakaian baru, dan segala sesuatu yang tampaknya meriah, tapi menyisakan kosong, rasa sepi dalam hati kita. Dan kita mengatakan apalah arti Natal tahun ini. Susah hidup kami, ada persoalan yang harus kami hadapi. Ini dan itu yang membuat kita mungkin tengah berada di dalam kemelut yang besar. Tentu kemudian kita mengatakan, lalu Natal itu mendatangkan sukacita atau tidak? Apakah kemudian ketika kita tahu realita bahwa masalah tidak serta-merta hilang karena situasi yang gegap gempita dan kemeriahan Natal ada dalam hidup kita, kita tetap punya masalah. Kita tetap punya hal-hal yang harus kita hadapi. Lalu wajah Natal harus kita buat senduhkah? Lalu wajah Natal haruskah kita buat sedemikian muramnya? Karena itu mewakili pergulatan kehidupan kita. Nah adik-adik, kalian tahu nggak Bapak Ibu kalian punya hal yang bikin kepala mereka pusing? Tahu nggak? Apa yang bikin kepala mereka pusing? Oh dia lirik dulu mamahnya. Aku ngalingin, gak apa-apa. Apa yang bikin, aduh gawat ini kalau ini ngomong. Apa yang bikin orang tuamu pusing, papa mama? Kalau papa mama yang pusing itu adalah kalau orang yang salah sama mama harus diminta maaf. Oh kalau ada orang yang salah sama mamanya harus minta maaf, bikin mamanya pusing. Yang kalian tahu gak papa mamahnya pusing, punya masalah, tahu enggak? Enggak tahu. Mamanya papanya seneng-seneng aja ya. Iya. Iya. Nah, papa mama kadangkala atau orang dewasa kadangkala memang punya masalah. Ya, mereka sedih, ada yang sakit. Kalian tahu enggak ada yang sakit? Ya, ada opa yang sakit, ya ada opa, ada oma yang sakit, ya. Ada orang yang di rumah sakit, ada yang sedih karena ada yang mungkin punya masalah gitu ya. Nah kira-kira coba pikir-pikir, kalau mereka orang-orang itu punya masalah, kalian mau bikin apa? Aku mau. Apa? Kalau orang bikin yang pusing itu, aku berdoa supaya senang. Ya berdoa supaya senang. Ya kelihatan ya anak pendeta ya Bapak Ibu. Kalau kamu ngelihat orang susah, sedih, pusing, mungkin melihat pernah mamahmu, aduh pusing sekali gitu. Kamu bikin apa? Bikin mama senang. Bikin mama senang. Atau kalau kamu lihat papa mamahmu, aduh
pusing sekali pulang kerja gitu ya, cemberut aja papa sama mama. Terus kamu bikin apa? Bikin mama papa senang. Bikin papa senang. Kamu? Bikin mama papa senang. Iya, kita juga belajar gitu ya. Bahwa ada persoalan dalam hidup kita, iya. Tetapi bukan berarti kemudian berita Natal terkurangi sukacitanya. Ada hal yang kita harus selesaikan, iya. Ada hal yang harus kita bereskan dalam hidup kita, iya. Tapi persoalan itu tidak membuat wajah Natal itu kemudian menjadi muram. Lukas 2 dikatakan tadi mengatakan bahwa aku datang untuk memberitakan kesukacitaan yang besar. Itulah yang diberikan Tuhan. Jadi Natal sukacita. Memang bukan soal bajunya, bukan soal makanannya, tapi soal semangat Allah yang berinkarnasi. Nah, sebelum saya minta mereka duduk begitu ya. Siapa yang mau berdoa untuk orang yang sakit, yang susah? Oke, Deva mau berdoa satu-satu ya, tapi jangan panjang-panjang, nanti panjang kita ininya ya. Kita satu dalam doa, coba kita berdoa untuk mereka yang susah, yang sakit supaya Tuhan tolong. Tuhan Yesus, Tuhan tolong ya untuk semua, biar jadi kekuatannya jadi kuat. Amin. Tuhan, lindungilah orang yang lagi susah, sakit, agar mereka cepat sembuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Berkati orang yang sakit agar sehat. Amin. Amin. Beri kekuatan mereka. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak ini yang belajar berdoa buat orang lain. Boleh duduk sayang. Boleh duduk. Nah ya. Oke. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sukacita Natal itu datangnya bukan dari pernak-pernik kehidupan Natal ya. Pernak-pernik apa yang kita rayakan di dalam Natal. Tapi sukacita Natal itu tetap ada dan harus ada sekalipun hidup kita penuh dengan persoalan. Kita tidak perlu melihat Natal kemudian menjadi muram, menjadi kelabu. Natal itu sukacita. Seperti berita yang dikatakan malaikat Tuhan pada gembala. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi bangsa. Lalu gimana cara kita merasakan kesukaan besar? Kalau air mata kita sulit sekali diseka. Bagaimana kita merasakan sukacita yang besar kalau persoalan membuat kita ada di ujung tanduk? Bagaimana kita merasakan sukacita yang besar kalau sakit penyakit tak kunjung lepas dari tubuh kita yang fana ini? Bagaimana kita tetap merasakan sukacita yang besar kalau pekerjaan kita mungkin hilang di bulan yang meriah ini? Bagaimana kita tetap merasakan sukacita yang besar dalam 1001 persoalan kehidupan kita? Apa sukacita besarnya Natal? Besarnya Natal itu adalah Allah menegaskan diri bahwa Ia berpihak pada kita. Keberpihakan Allah kepada umat yang berdosa yang menyatakan aku tidak meninggalkan engkau di tengah keterpurukanmu. Tidak membiarkan engkau, tidak menutup mata dan telinga. Natal justru menegaskan kepada kita bahwa Allah menghampiri hidup. Ia menjumpai pergulatan kita. Ia menjumpai perjuangan kita yang sedang kita selesaikan. Natal adalah sebuah kelegaan yang menenangkan. Karena kita melihat sekaligus merasakan pertolongan Allah yang nyata. Sebab Allah berinkarnasi. Allah berinkarnasi artinya ia menjadi sama seperti manusia. Bukan hanya fisiknya darah dan daging seperti manusia. Tetapi dia menjadi sama seperti kita menghidupi perjuangan dan pergulatan dalam hidup yang kelam ini. Sama seperti kita. Dan dia memasuki seluruh perjuangan hidup kita secara tuntas. Dan Allah yang menjadi manusia dalam inkarnasi Allah itulah yang kemudian menegaskan kepada kita bahwa Allah berjalan bersama dengan kita.
Allah berjalan bersama kita bukan cuma sekedar menjadi teman perjalanan. Tapi Allah berjalan bersama dengan kita karena Allah menuntun kita ke tempat, ke tujuan, ke arah, ke visi hidup yang Allah percayakan kepada kita. Sehingga dia mengarahkan kita agar kita tidak salah jalan. Kita tidak ambil salah keputusan dan menyimpang dari kehendak Allah. Dia berjalan bersama dengan kita agar kita tahu tujuan mana yang harus kita perjuangkan dalam hidup kesementaraan ini. Dia berjalan bersama dengan kita di dalam cintanya agar kita merasa penuh. Dan kita tidak merasa kosong. Kalau kita merayakan Natal, memaknai kembali cerita Natal, dia bukan menjadi cerita klise. Tapi cerita yang menyejukkan bahwa cinta kita ini dipenuhi dalam Allah. Bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dia meneguhkan kita di tengah kerasahan kita. Dia menopang kita. Bahkan pada saat kita merasa jatuh dan tidak berdaya. Dia memberi hikmat bagaimana kita terus berjuang, berupaya dan tidak menjadi putus asa. Dan itulah arti Allah menjadi manusia, berinkarnasi. Dia berjalan dengan kita, dia menopang kehidupan kita, memberi pengharapan yang kita lakukan. Bukanlah sebuah kesia-siaan. Kalau hari ini kita mau bertahan, kalau hari ini kita tidak putus asa, hari ini kita mau berjuang terus menerus apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik, itu tidak sia-sia. Kita tidak kemudian mengatakan sia-sialah sudah upayaku. Kita tidak juga mengatakan sia-sialah sudah doa-doaku. Kita juga tidak mengatakan sia-sialah sudah semua hal yang sudah kukorbankan dalam hidup ini. Tidak. Di dalam Tuhan, satu tetes air mata pun, satu tetes keringatmu tidak pernah menjadi sia-sia. Dan itu berita sukacita Natal. Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia, menjadi sahabat kita di tengah pergulatan dan persiaran hidup kita. Memberi kelegaan bagi kita seperti apa yang dikatakan Titus. Bacaan kita di dalam Titus 3. Allah memberikan karya keselamatan. Karya keselamatan itu bukan cuma soal nanti. Kalau saya mati. Tapi soal sekarang, saat ini, di sini. Dalam hidup yang masih Tuhan percayakan. Dalam detik yang masih kita jalani. Karya keselamatan Allah itu dinyatakan. Damai sejahtera Tuhan itu diberikan bagi setiap makhluk. Itulah yang membuat kita bisa menikmati kesukacitaan besar Natal. Jadi tak persoalan Anda punya baju baru atau tidak. Gak persoalan Anda punya makanan banyak atau tidak. Gak persoalan Anda sendiri atau di kerumunan orang banyak pada saat Natal. Tapi penting bagi Anda. Dalam perayaan Natal ini kita merasakan Allah yang beserta dengan kita. Allah yang berinkarnasi. Yang memberikan kita sebuah sukacita yang meluap. Untuk melihat kehidupan dengan penuh pengharapan. Dan itulah kabar baik yang Allah berikan bagi kita. Lewat peristiwa Natal. Natal adalah sukacita milik bersama. Yang Allah berikan untuk merangkul kehidupan. Menyelamatkan kehidupan. Tapi ini bukan cuma soal kehidupan manusia. Tapi seluruh kehidupan termasuk alam semesta. Itu artinya dalam semangat dan sukacita Natal jangan sampai kita punya banyak sampah Natal juga. Yang pada akhirnya merusak alam semesta. Ingatlah karya Allah yang memulihkan itu berlaku untuk seluruh ciptaannya. Relasi saya sama Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Relasi saya dengan orang lain. Tapi bukan hanya itu. Relasi saya terhadap bagaimana saya bertanggung jawab untuk mengelola alam semesta. Bagaimana kita melihat sukacita yang besar. Memberi pengharapan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama mau menikmati sukacita besar juga lewat perayaan perjamuan kudus. Kita terima roti dan anggur ini sebagai tanda yang terlihat, sebagai bukti yang paling nyata yang kita rayakan Allah ada di antara kita. Allah berserta kita. Allah berpihak pada kita. Allah tak meninggalkan kita. Allah menyertai dan memberkati. Dia membuka ruang pengharapan begitu besar di tengah segala kemelut yang kita hadapi.
Maka kalau kita boleh bersama-sama mengambil bagian ada di meja perjamuan kudus, ini adalah perayaan sukacita untuk kebaikan yang telah terus Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat Natal. Kiranya selamat Natal memberikan sukacita yang meluap dalam diri kita. Sama seperti anak-anak yang belajar PK. Belajar PK dari keluarga mereka. Lihat orang tua sedih, lihat orang tua susah, lihat orang lain susah. Belajar PK untuk mengatakan agar mereka senang, agar orang tua senang. Belajar PK dengan melipat tangan lalu berdoa bagi mereka. Bapak Ibu, itulah Natal. Pada saat kita boleh merayakan kebersamaan, kesehatian, pertolongan, kebaikan Tuhan yang terus kita bagikan sehingga semua itu boleh bergulung-gulung terjadi di dalam kehidupan kita. Selamat Natal, selamat bersukacita besar di dalam Tuhan. Allah beserta dengan kita di sepanjang perjuangan hidup kita. Amin.
Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang di dalam cintanya menjadi manusia, dan kami mensyukuri peristiwa Natal ketika Sang Putra boleh lahir di tengah dunia ini, memberi pengharapan baru, memberi kesukacitaan yang besar bagi kami di tengah pergulatan dan perjuangan hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Maka Bapa, di dalam kesukacitaan besar itu kami berdoa bagi dunia yang menderita ini, dunia yang masih berkelut, dunia yang masih berjuang di tengah masa pandemi ini. Tuhan berkati kami agar kami dapat berpulih, berkati para pemimpin kami agar kami boleh bergandengan tangan menyelenggarakan kehidupan yang terbaik bagi seluruh umat manusia lewat kepemimpinan kekuasaan yang dipercayakan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, di dalam pengharapan kami bersama dengan Tuhan, berilah kami sukacita yang besar untuk berhadapan dengan pergulatan kehidupan kami, agar kami tidak menjadi lemah, agar kami tidak menjadi putus asa. Kami percaya Allah selalu berserta dengan kami di sepanjang pelayanan kami, dalam kehidupan bergereja-gereja Tuhan di segala tempat. Berkati ya Bapa. Kalaupun kami berhadapan dengan banyak tantangan, beri kami ketekunan dan kesetiaan mengerjakan misi Allah dalam dunia ini. Berkati kami juga ya Tuhan di tengah pergulatan kami. Kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang dengan tubuh yang lemah, dengan kesakitan, dengan penyakit, dengan segala kondisi kesehatan jasmani dan mental yang sedang mereka hadapi. Kami bersatu hati berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang merindukan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi relasi-relasi yang sedang berada di dalam situasi yang tidak baik. Orang suami istri yang sedang bertikai, orang tua anak yang sedang bertikai, saudara bersaudara. Tuhan, biarlah sukacita yang besar itu mendatangkan damai sejahtera bagi hati yang bergejolak dengan luka ataupun amarah, agar kami boleh belajar mengampuni. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka yang sedang kesulitan memperjuangkan hidup mereka dari hari ke hari. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan, segala pekerjaan mereka. Kami bersatu hati berdoa bagi mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dicintai di dalam kedukaan mereka. Tuhan, biarlah Engkau menghapus air mata, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami bersatu hati bagi anak-anak kami, bagi mereka yang sedang bergulat dengan sekolah, dengan perkuliahan, dengan pergaulan. Tuhan berkati agar di setiap perjuangan kami dalam sekolah maupun pekerjaan dan pergaulan, kami tetap memegang dan memelihara iman kami kepada Engkau. Berkati mereka untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka sebagai pelajar maupun mahasiswa, sebagai pekerja dengan baik. Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami dalam air mata kami,
dalam peluh kami, dalam tawa sukacita kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh Allah yang berinkarnasi, menjadi Allah yang Immanuel, Allah yang berserta dengan kami sekarang dan selamanya. Dan biarlah itu menjadi sumber sukacita kami, merayakan, menikmati, memuliakan nama Tuhan lewat peristiwa Natal ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam pemeliharaan tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut perjamuan kudus ini. Kami mau terima dengan penuh syukur bagaimana Allah boleh berpihak kepada kami. Allah boleh merangkul dan menyelamatkan kami. Biar kami menikmati perjamuan kudus ini di dalam cinta dan tanda cinta kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Allah telah datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Bergembira atas kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah menjadi bukti cinta kasih Allah bagi dunia. Mari kita mempersembahkan hidup dengan selalu menjadi teladan dan saluran berkat di tengah dunia sebagai tanda syukur kita kepadanya. Umat dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer bank ke rekening GKI Pondok Indah. Atau amplop persembahan yang tersedia di kursi dan memasukkannya ke kotak persembahan di pintu masuk setelah kebaktian. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan.
Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, dan kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya dengan sukacita. Kau mau pakai seluruh majelis di gereja kami ini untuk dapat mengelola dana ini dengan baik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Di atas segalanya ampunkan segala dosa kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadir di dunia, maka bagikanlah berita luar biasa ini pada sesamamu. Kami akan membawa kabar sukacita ini. Jadilah penolong bagi mereka yang terpinggirkan. Kami akan terus belajar menolong sesama. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati perjuanganmu, memberkati usahamu, memberkati seluruh kehidupanmu, sehingga engkau merasakan Allah yang Immanuel berserta denganmu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hallelujah.
espera